Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anak semua. Semuanya baik, sehat, semangat. Oke. Alhamdulillah. Anak-anak, setelah kita mempelajari beberapa materi sebelum hari ini, seperti materi sedekah, nafkah, wakaf, dan yang selanjutnya ini, kita hari ini akan mempelajari tentang riba. Sekilas sebelum kita masuk kepada materi inti riba, anak-anak semua perlu tahu bahwa fenomena riba telah terjadi begitu masif dan mengakar di tengah-tengah masyarakat, baik itu orang muslim maupun non-muslim. Dalam banyak transaksi, sekarang ini sudah sangat terpengaruh dan kena penyakit yang namanya penyakit riba. Bahkan bagi orang-orang mukmin sendiri, begitu kuatnya riba menjala di dalam dimensi-dimensi transaksi umat mukmin, orang Islam, maka seakan-akan halal dan haram dikarenakan riba sudah tidak lagi menjadi pertimbangan. Yang penting mereka mendapatkan uang dan bisa hidup senang. Dari pembelajaran riba hari ini anak-anak, kita akan mengenal dan mempelajari dengan lebih detail tentang riba. Harapannya nanti kita akan terhindar dari riba dan menjadi contoh uswah yang baik, yang hasanah di tengah masyarakat kita. Dan kelak kita menjadi orang-orang yang selalu memperhatikan tentang halal dan haram. Amin. Riba, kita akan mulai. Riba ini adalah kata yang berasal dari kata bahasa Arab yang artinya adalah aziyadah, yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman yang kita pinjam dari orang misalnya ya. Sementara menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil. Artinya batil tidak sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Apa sih yang menjadi dasar hukum riba itu? Dasar hukum melakukan riba adalah haram menurut Al-Quran, sunnah, maupun ijma' para ulama. Keharaman riba terkait dengan sistem bunga dalam jual beli yang bersifat komersial di dalam melakukan transaksi atau jual beli. Terdapat keuntungan atau bunga tinggi melebihi keumuman atau batas kewajaran sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis, banyak sekali didapati larangan-larangan tentang riba. Seperti contoh pada ayat, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kemudian, apa sih macam-macamnya riba itu? Riba itu terbagi dalam 4 jenis riba. Yang pertama adalah riba fadli, yaitu tukar-menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya, yang diisyaratkan oleh orang yang menukarnya. Atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Yang kedua adalah riba nasi'ah, yaitu mengambil keuntungan dari pinjam-meminjam atau tukar-menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Menurut ulama Hanafiyah, riba nasi'ah ini adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan. Kemudian, riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Misalnya, kamu meminjam uang kepada teman kamu sebesar 500.000. Kemudian,
teman kamu mengharuskan untuk mengembalikan uang itu sebesar 550.000. Inilah yang disebut dengan riba qardi. Kemudian selanjutnya adalah riba yad, yaitu proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Contohnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Maka jual beli ini dinamakan riba yad. Itu terkait dengan macam-macam riba. Ketika kita sudah mengetahui bahayanya riba, larangan riba, maka apa sih hikmah dari larangan riba ini? Hikmah dari larangan riba ini adalah menghindari tipu daya di antara sesama manusia. 2. Melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil. 3. Memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan. 4. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan karena pemakan riba adalah orang-orang yang zalim. 5. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat. 6. Hikmah berikutnya adalah rajin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memanfaatkan untuk kebaikan serta tidak menyia-nyiakan nikmat tersebut. Dan yang terakhir, hikmah dari dilarangnya riba adalah melakukan praktek jual beli dan utang piutang secara baik menurut Islam. Itulah sekilas tentang riba, pelarangan riba, dan hikmah dilarangnya riba. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan dapat kita hayati dalam hidup dan kita menjadi orang-orang yang terbebas dari riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa nanti. Dan jangan lupa ya, nanti kalian terus membaca dan mendiskusikan ini, mencari contoh-contoh yang ada di sekitar kalian tentang riba dan dampak negatifnya riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.